Halo, selamat siang. Bertemu kembali bersama acara podcast dari AMI. Bersama saya, Iputu Gede Ardi Gunawan, selaku moderator pada kegiatan podcast hari ini, tanggal 7 Maret, hari Senin, tahun 2022. Pada kesempatan ini, atau pada kesempatan podcast ini, kita kedatangan tamu spesial, ya, khusus untuk membahas Operasi Keselamatan Jaya 2022. Ya, penasaran siapa yang akan menjadi tamu atau bintang tamu pada hari ini? Langsung saja akan saya perkenalkan bersama Ibu Ajun, Komisaris Polisi Aliani. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Putu. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya, luar biasa ya, Bu ya. Iya, Tetap betul. semangat dan di era pandemi seperti ini kita harus tetap banyak aktivitas yang bermanfaat tentunya ya, Bu ya. Iya, betul. Baik. Tema pada podcast hari ini adalah Operasi Keselamatan Jaya Iya, ya. betul. Kebetulan Bu AKP Aliani ini adalah Kanit Dikiasa ya, Bu ya. Kanit Dikiasa Satlantas Polres Metro Bekasi seperti itu. Nah, seperti apa dan bagaimana? Langsung saja Ibu, apa sih yang dimaksud dengan Operasi Keselamatan Jaya itu, Bu? Mungkin bisa Ibu terangkan atau jelaskan. Silakan, Bu. Iya. Selamat siang. Perkenalkan, saya AKP Aliani. Sebelumnya mungkin bisa dilepas ya, Pak ya? Siap. Ya, perkenalkan saya AKP Aliani. Kalau tadi disebut Kanit Dikyasa, sekarang namanya Kanit Kamsel, Pak. Oh, Kamsel. Ya, Kanit siap, siap. Kamsel Satlantas Polres Metro Bekasi. Siap. Iya. Tadi disebutkan bahwa di sini podcast ini dalam rangka Operasi Kepolisian Keselamatan Jaya 2022. Betul. Ini operasi ini rutin, Pak. Setiap 1 tahun sekali iya, rutin iya, menjelang Ramadan. Oh ya, betul. bentar lagi nih Ya, Ramadan tiba. Ya, betul. Operasi Keselamatan Jaya 2022 ini berlangsung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022. Oh ya, berarti. Ya, betul. Maksud dan tujuan Operasi Keselamatan Jaya 2022 ini adalah yang pertama, kita mendisiplinkan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan juga mendisiplinkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Yang kedua, yaitu untuk menurunkan angka pelanggaran maupun angka kecelakaan lalu lintas. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Keamanan. Apa itu ya? Keamanan, keselamatan, Kamsel Tipcar, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Wah, sesuai ini dengan undang-undangnya, Pak. Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Oke, Ya, baik. Undang-undang tentang itu ya, angkutan jalan, lalu lintas angkutan jalan ya. Betul. Nah, selanjutnya selain tadi sudah disampaikan kegiatan operasi keselamatan jaya ini tujuannya seperti apa dan bagaimana. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, Bu. Ya, kalau seumpamanya bagi para pelajar, seperti yang kita ketahui ya, Bu ya, para pelajar itu terutama pelajar di Kabupaten Bekasi khususnya, memang kan pelajar SMP, SMA maupun SMK itu masih dalam tanda kutip di bawah umur dan belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, itu bagaimana, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, untuk anak di bawah umur, salah satu poin dalam Operasi Keselamatan Jaya 2022 ini adalah kita mensosialisasikan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita yang masih di bawah umur tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, itu tujuannya apa? Tadi, kalau anak di bawah umur itu dia mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, anak-anak kan taunya ngegas sama ngerem nih, Pak nih. Iya, kan? Gas dan rem. Ya, apalagi betul. Sekarang kan banyak motor yang matic ya, Bu ya. Iya, betul. Tinggal gas aja udah jalan gitu. Di samping itu, anak-anak ini yang disebut di bawah umur tuh berapa tahun sih, Pak? Kalau sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak, yang di bawah umur itu adalah di bawah 18 tahun. Namun demikian untuk anak-anak sekolah, ada yang usia 18 tahun berarti dia sudah memiliki KTP, berarti dia sudah bisa mengajukan surat izin
mengemudi atau SIM. SIM. Berarti dia diizinkan untuk mengendarai kendaraan roda 2. Nah, tadi bagaimana kalau anak-anak kita yang masih di bawah umur ini membawa kendaraan? Nah, tujuan kita di sini adalah itu untuk mensosialisasikan kepada orang tua, kepada guru, kepada anak-anak kita, jangan mengizinkan anak yang masih di bawah umur untuk mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu solusinya bagaimana Pak? Kita harus mencari solusi. Betul. Gitu kan? Kita melarang anak kita naik kendaraan roda 2 untuk ke sekolah, padahal sekolahnya jauh. Alasannya kan tidak ada yang mengantar, tidak ada jemputan ke sekolah. Bagaimana solusinya? Kalau untuk anak tingkat SMA atau SMK. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Tadi alasannya tadi karena jauh, tidak punya jemputan gitu kan. Berarti kita harus benar-benar mensosialisasikan anak-anak ini pada saat berkendara. Kalau memang kan sesuai dengan aturan kan harus mempunyai SIM ya Pak ya. Betul, berarti satu dia sudah melanggar. Betul. Tidak mempunyai SIM ya kan, tapi masih mengendarai kendaraan roda 2 pada saat ke sekolah. Betul. Kalau memang terpaksa dia mengendarai kendaraan roda 2, berarti syarat utama adalah dia harus benar-benar mematuhi aturan lalu lintas. Iya. Jadi aturan lalu lintas iya, mematuhi aturan lalu lintas mulai dari kesiapan diri dulu. Pada saat dia berkendara, apa yang perlu dipersiapkan? Menyiapkan diri dulu mulai dari atas sampai bawah. Dia gunakan helm yang ber-SNI. Betul. Dia siapkan dulu, dia menggunakan jaket, ya kan? Sekarang ikutin protokol kesehatan, pakai masker, betul. Menggunakan sarung tangan, menggunakan sepatu. Dia lengkapi dulu identitas diri juga, ya kan? KTP. Kalau belum punya KTP berarti kartu pelajar. Gitu. Nah, setelah itu apa? Menyiapkan kendaraan kita. Siap nggak kendaraan kita tuh layak nggak dikendarai? Kelengkapannya, spion, lampunya harus lengkap semua. Itu dia Bu, yang jadi masalah di kita. Itu kan salah satu harus wajib Pak. Betul. Mematuhi aturan lalu lintas. Pada saat sudah siap diri, sehat, siap diri nih, sudah siap diri, sudah siap berkendara, kendaraannya siap. Siap juga kita di jalan mematuhi aturan lalu lintas pada saat di jalan tadi Pak. Kan ada aturan-aturan di jalan itu. Harus dipatuhi, jangan juga kita seenaknya. Gitu, sesuka hatinya. Makanya jadi di jalan ada aturan kita selalu himbau biar dia selamat berangkat dari rumah sampai ke sekolahan, kembali lagi ke rumah. Nah, itu Sobat Ami ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Aliani itu benar adanya. Tetapi ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Kalau seumpamanya dia hanya memiliki satu kendaraan bermotor, ya. Tetapi contohnya STNK-nya belum bayar pajak, ya. Atau STNK-nya mati begitu ya. Nah itu bagaimana Bu solusinya kira-kira, atau kira-kira perlu diberikan treatment apa untuk anak-anak yang seperti itu? Iya, solusinya kalau STNK mati kan harus dibayar dulu Pak. Betul. Berarti kan kelengkapannya itu sudah melanggar kelengkapan administrasi juga, ya kan? Berarti dia harus membayar pajak untuk STNK ini. Gitu kan. STNK ini kan ada yang setahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Nah, ini kalau yang setahun sekali silahkan dibayar dulu di kantor pajaknya. Ya. Nah, gitu Sobat Ami ya. Jadi ada aturannya. Kalau mau pakai kendaraan bermotor minimal satu harus punya SIM. Ya, itu betul. Yang benar-benar wajib ya Bu ya? Iya, betul Pak. Setelah punya SIM, kalaupun memang tidak memiliki SIM, itu ya minimal mematuhi peraturan lalu lintas ya. Seperti kalau motornya itu ibaratnya surat-suratnya lengkap, pajaknya tidak mati pajak, begitu ya Bu ya. Terus mengikuti rambu-rambu lalu lintas juga. Kalau yang namanya pakai helm ya harus pakai helm, ber-SNI begitu ya. Jadi minimal harus safety riding begitu ya Bu ya. Betul Pak. Jadi dari perlengkapan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada pelindungnya begitu. Nah selanjutnya Bu, sebenarnya kalau operasi Jaya ini kan ada beberapa hal yang memang harus dipatuhi ya Bu ya. Nah apa saja sih Bu yang harus dipatuhi dalam operasi keselamatan Jaya ini Bu? Iya,
dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya 2022 ini ada beberapa poin yang selalu kita himbau. Yang pertama yaitu yang naik kendaraan roda 2 selalu gunakan helm yang ber-SNI sampai berbunyi klik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu menghimbau dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat maupun anak-anak kita jangan melawan arus. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, jangan membiasakan melawan arus, jangan beralasan deket melawan arus. Itu yang kedua. Deket kok Bu, muternya cuma segitu. Betul, karena berbahaya sekali. Yang ketiga, pada saat berkendara jangan membiasakan untuk sambil handphone. Bermain handphone maupun menggunakan handphone saat berkendara karena menghilangkan konsentrasi kita. Zaman sekarang malah dibikin konten, Bu. Itu bahaya, Pak. Ya, selanjutnya untuk yang naik kendaraan roda 2, jangan membonceng lebih dari 1. Ya, jangan membonceng lebih dari 1. Terus pada saat berkendara kita harus mengetahui bahwa kita harus dalam keadaan sehat, tidak mengantuk maupun tidak terpengaruh oleh minum-minuman keras atau alkohol, apalagi narkotika. Ya. Siap. Ya, selanjutnya untuk pengendara kendaraan roda 4 gunakan safety belt atau sabuk pengaman. Tidak lupa juga kita selalu menghimbau untuk anak-anak kita jangan ugal-ugalan di jalan atau jangan melaksanakan balapan liar. Nah, itu masih ada poin lagi nih. Untuk yang kendaraan roda 4 jangan menggunakan rotator. Ya, yang biasanya suka minta akses. Iya, betul, Pak. Karena kan ada undang-undang khusus ya, Pak ya. Ada pasal-pasal khusus rotator itu digunakan untuk kendaraan khusus gitu kan, tidak sembarang. Nah, selanjutnya ini anak-anak kita nih, Pak, yang anak-anak muda, gunakan knalpot yang standar, jangan menggunakan knalpot bising. Nah, itu knalpot yang brebet-brebet ya, Bu. Itu poin-poin dalam Operasi Keselamatan Jaya 2022, Pak. Kita selalu menghimbau karena Operasi Keselamatan Jaya 2022 ini adalah menekankan preventif dan preventif, yaitu pencegahan. Jadi makanya kita menghimbau, mensosialisasikan, salah satunya melalui podcast ke anak-anak sekolah, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, baik masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Kita menghimbau, mensosialisasikan bahwa Operasi Keselamatan Jaya 2022 ini preventif dan preventif, tidak melakukan penegakan hukum. Jadi kita selalu menghimbau kepada masyarakat, anak-anak kita, ayo tertib berlalu lintas. Walaupun memang tidak ada penegakan, tapi tetap kalau bandel dijewer aja gitu. Itu tugasnya Pak Guru nanti. Siap. Dan jangan lupa, dalam masa pandemi COVID-19 ini selalu patuhi protokol kesehatan, Pak. Menggunakan masker. Ya, wajib itu, Pak. Siap. Tuh, gunakan masker. Ya, ingat 5M. Iya, betul. Kalau 3M, sekarang 5M. Iya, sekarang tambah 5M. Sama ditambah lagi 1D, Bu. Ditambah lagi 1D dengan berdoa. Iya, berdoa supaya berdoa supaya pandemi ini segera pulih dan masyarakat Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Gitu. Dan nanti juga akan ada vaksin booster nih. Ya, vaksin booster, silakan Bu. Silakan yang belum melaksanakan vaksin booster, kami di Gerai Lalu Lintas juga melaksanakan vaksin booster setiap hari. Kalau kami diundang untuk melaksanakan vaksin booster buat anak-anak kita di SMK Ananda, kami siap. Oh, siap. Kalau dulu 6 bulan, sekarang surat edaran dari Kementerian Kesehatan 3 bulan sudah bisa melaksanakan vaksin 3 bulan booster. Ya, Bu ya? Ya, berarti lebih cepat ya, percepatan berarti ya. Iya, supaya bisa kembali normal, Pak. Betul. Capek, Bu. Nggak bisa kemana-mana. Iya, gitu ya Sobat AMI. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Aliani ya sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama apalagi kita kan mau puasa nih, mau Ramadan, dan kurang lebih 1 bulan berikutnya adalah Lebaran. Masa iya sih kita nggak bisa mengikuti Ramadan dan Lebaran dengan nyaman, dengan lancar seperti itu ya, dan tidak ada hambatan apapun. Kalau seumpamanya, tapi kebanyakan gini loh Bu, saya lihat ya ada beberapa siswa atau masyarakat lah. Terkadang kalau
pakai helmnya itu cuma ditenteng di Ditenteng ya, Pak. di siku. Di siku, kalau nggak Karena di- sikunya lebih berharga daripada kepalanya. Itu gimana, Bu? Ya itu Pak, kita mensosialisakan tidak kepada anak-anak, makanya kepada guru juga, biar Betul. guru tuh karena di sekolah menjadi tanggung jawab juga. Kita ini tanggung jawab bersama Pak, bukan hanya tanggung jawab aparat juga, tapi tanggung jawab orang tua, guru, masyarakat. Betul. Untuk tidak bosan-bosan menghimbau gitu kan, mensosialisasikan kepada anak-anak kita, ayo pakai helm. Helm tuh ditaruhnya di kepala, bukan di dengkul atau bukan di Siku. siku gitu kan. Karena kepala kita kan, aduh, sangat berharga gitu kan. Ya, kalaupun tahu pakai helm harus helm SNI, harus sampai bunyi klik. Kadang kan cuma dicampelin, hanya syarat aja ya Pak ya. Jadi kita nggak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan, menghimbau kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita juga tertib, disiplin. Disiplin itu kan mulai dari sejak dini ya Pak ya. Betul. Ya. Betul. Itu tujuan kami Pak. Ya, jadi Sobat Ami, ya, jangan lupa pakai helmnya yang SNI dan diklik. Iya. Jangan cuma ditempel doang. Nanti kalau ngebut lepas gitu ya. Lepas, bahaya. Nanti lepas gitu ya. Terus ada lagi nih Bu. Ya. Terkadang kan namanya anak muda ya Bu ya. Kadang ada yang modifikasian, Ya. entah itu knalpot, entah itu apa namanya footstep, Ya. entah itu lampu. Nah, Ya. sebenarnya yang seperti itu tuh bisa membahayakan juga kan Bu bagi pengendara lain ya. Iya betul, bisa membahayakan, dan itu juga ada aturannya Pak. Itu ada aturannya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, itu ada pasal yang mengatur. Jadi kalau kita merubah bentuk ya kan yang tidak standar, itu ada pasal yang dia langgar. Jadi memang tidak diizinkan karena berbahaya. Knalpot bising mengganggu konsentrasi, mengganggu Betul. orang lain juga, ya kan, itu tidak diperbolehkan. Kita mengganti lampu kita dengan tidak sadar mengganggu pengendara lain juga. Itu kan sangat berbahaya apabila dia berhadapan di jalan, konsentrasi pengendara lain kan sangat berbahaya. Betul. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Bahkan saya pernah baca Bu, sampai warna kendaraan kalau berubah pun memang itu tidak boleh ya, ada aturannya ya. Karena kalau kendaraan itu sebelum dikeluarkan pasti kan sudah uji kelayakan Pak. Betul. Ya, jadi jangan merubah kendaraan yang sudah melalui uji kelayakan. Nah, itu diatur di dalam undang-undang juga Pak, ada pasal yang mengaturnya Pak. Oh, berarti memang cukup ini ya, cukup luar biasa ya. Iya Pak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Iya. itu mengatur supaya kita sebagai warga negara yang menggunakan kendaraan bermotor, entah itu roda 2, entah itu roda 4 atau lebih, itu sudah diatur untuk keselamatannya. Iya, betul. Ya. Sampai segitunya ya negara membuat aturan supaya membuat apa ya? Warga negaranya itu supaya bagaimana caranya supaya selamat dalam berkendara, begitu ya. Betul, Pak. Karena rugi juga Bu kalau seumpamanya ada yang, mohon maaf ya, sampai ada yang kecelakaan, sampai ada korban jiwa seperti itu kan, ya negara juga harus bertanggung jawab sih sebenarnya. Betul Pak. Iya. Nanti kan pastikan apa sih yang sering kita temui di jalan kan gitu. Yang pertama pasti pelanggaran. Betul. Kita pasti akan menemukan pelanggaran. Yang kedua apa Pak? Kemacetan. Nah itu. Yang ketiga apa Pak? Kecelakaan. Nah, bagaimana kita menghindar dari 3 ini? Pasti kan semuanya ada faktor, ada sebab-sebabnya. Ya kan? Bagaimana kita supaya tidak ada pelanggaran, tidak ada kemacetan, tidak ada kecelakaan? Itu satu kuncinya, kita disiplin. Disiplin untuk tertib berlalu lintas, Pak. Berarti ini apa ya, sudah menjadi makanan sehari-harinya ya, makanan sehari-hari dari Ibu ya, yang tentang apa namanya? Kamsel Tip Carlantas. Nah, ya, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan. Ya. Bu, ngomong-ngomong keselamatan dan keamanan, ketertiban ya, serta kelancaran lalu lintas. Biasanya selain melalui podcast ini, apa saja sih yang Ibu lakukan untuk memberikan atau menginformasikan kepada masyarakat Bu di Kabupaten Bekasi ini begitu? Oh ya, selain melalui podcast ini kan salah satu ya yang lagi ngetren saat sekarang ini, gitu kan, selain TikTok gitu kan Pak, untuk agar tersampaikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah kita mensosialisasikan kepada masyarakat baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Kita hadir baik ke pasar, ke jalan, ya kan, terus ke sekolah-sekolah, kita mensosialisasikan tentang keamanan berkendara. Iya, pantesan saya kalau lihat
story WA-nya ibu ya. Ya. Kadang di pinggir jalan, di SGC, kadang lagi gini-gini, bagi-bagi apa gitu kan. Bagi-bagi masker Ya. juga. Wah, berarti Untuk mendisiplinkan, Pak. ya Ya. tujuannya untuk mendisiplinkan ya. Karena memang keamanan dan keselamatan itu Kamsel tugas kami. Dan kita juga membuka pengetahuan atau kesadaran kepada warga masyarakat dan orang tua itu bukan hanya tugas kami tapi tugas kita bersama. Iya. Berarti sampai se-care itu ya negara ibaratnya memberikan supaya warga masyarakatnya itu aman, Iya, Pak. nyaman, tertib, lancar dan selamat di jalan ya Bu Iya, ya. betul, Pak. Berarti luar biasa nih. Sobat Ami ya. Mantep deh negaranya gitu ya. Nggak ada nih negara yang ibaratnya mau benar-benar mau memastikan warga negaranya itu dalam berkendaranya bisa aman, lancar, nyaman, seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ya Bu ya. Seperti itu dan diaplikasikan melalui ya ini operasi Keselamatan Jaya 2022 gitu. Nah, setelah nanti operasi Keselamatan Jaya 2022 ini apalagi nih Bu? Kira-kira program berikutnya yang sekiranya the next program yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya khususnya. Ya, begitu. kalau kami akan menjelang Ramadan ini Pak ya. Ya, Setelah betul. itu ketupat ya Pak ya. Menjelang Lebaran. Ya, Operasi itu ketupat. pasti- Ya, pasti kita juga akan tadi Pak. Kita dalam pandemik ini kita pelaksanaan operasi untuk kepolisian itu dilakukan secara preemptif maupun preventif. Jadi pencegahan Pak, menghimbau, mensosialisasikan kepada warga masyarakat gitu kan. Untuk penegakan hukum itu yang terakhir gitu ya Berarti Pak. itu berulang, diulang terus Iya, ya. Pak. Iya, Dan Pak. berkelanjutan terus ya Bu Iya, ya. berkelanjutan. Biar ya tadi Pak, tujuannya disiplin Mendisiplinkan, tadi, Pak. ya. Mendisiplinkan karena makanya itu kami dari Kamsel mengedukasikan kepada anak-anak kita tuh tidak hanya kepada SMK, mulai dari tingkat SD Pak, mulai dari tingkat TK Pak kan. Iya, Kita iya, datang iya. sebagai polisi sahabat anak, kita datang ke TK, Iya, betul. SD, SMP. Jadi itu untuk mengenalkan supaya anak-anak disiplin, gitu kan, disiplin dari sejak dini Pak. Iya. Iya, itu tujuan kami. Saya pernah tuh Bu, karena ini sedikit ya Sobat Ami ya. Saya dulu TK-nya di TK Bayangkari Bu. Oh gitu. Jadi setiap seminggu sekali itu Ya. selalu ada polisi sahabat anak itu Polisi sahabat datang anak. Ya, ke TK kami untuk memberikan edukasi-edukasi, Ya. untuk mengajak bermain. Ya. Jadi edukasinya itu bukan hanya ini ya, ini, bukan seperti itu. Ya. Jadi kita diajak main Iya, seperti betul. itu. Ada rambu-rambu stop dulu, ada Ya. yang mau lewat. Ya, Terus betul. lanjut lagi. Ya. Nah, seperti itu sampai dari TK ya Bu ya. Ya, dari TK Hmm. untuk kan disiplin itu kan memang harus dari sejak Betul, dini Pak. iya. Supaya juga anak TK itu jangan ditakut-takutin, ada polisi, waduh, seakan-akan polisi ini menakutkan gitu kan. Namanya Iya. polisi sahabat anak gitu kan. Betul. Jadi bukan zamannya lagi anak nggak mau makan ditakut-takutin, ya ada polisi gitu kan. Iya. Ya. Sampai sekarang pun saya nggak takut kok Bu, karena saya nggak salah ya. Iya, baik. Nah, kira-kira Bu, ada pesan apa nih untuk Sobat Ami di podcast ini yang kira-kira bisa disampaikan dalam rangka penerapan dari operasi Keselamatan Jaya 2022 ini? Silakan Bu. Ya, pesan sebelum ditutup ya Pak ya. Siap. Pesan kami terakhir yaitu ingin selamat, patuhi aturan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke, luar biasa sekali Bu. Ingat Sobat Ami, selalu utamakan keselamatan dalam berkendara ya, dan harus memikirkan pengendara lain juga. Jangan sampai ketika kita berkendara kita bisa membahayakan pengendara yang lain, karena keselamatan dimulai dari saya atau dimulai dari diri sendiri. Oke, sampai di sini. Kira-kira cukup Bu? Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Ajun Komisaris Polisi Aliani yang sudah sangat luar biasa ya menyampaikan banyak paparan mengenai operasi Keselamatan Jaya, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua sebagai warga masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Bekasi seperti itu. Dan Sobat Ami tetap melaksanakan
protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, dan selalu patuhi peraturan dalam berkendara. Terima kasih, dan semoga kita semua selalu sehat. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih. Won't you take me with you? We can fly away from here. See the world in a million ways. Find what we're looking for. Won't you take me with you? We can fly away from here, here, here. Take me with you. Take me with you. It's like breathing underwater. Segera daftarkan diri Anda. Let all doubts slowly fade away.